Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, muncul lagi penista agama di Sumatera Utara diringkus oleh polisi. Ucapannya bikin geram. Beberapa hari terakhir heboh di dunia maya seorang YouTuber dari Sumatera Utara yang bernama Rudy Simamora yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan menghina Tuhannya agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari jpnn.com tanggal 11 bulan November tahun 2022, Polresta Medan mengamankan seorang pria bernama Rudy Simamora, pelaku penista agama, melalui unggahan video di YouTube. Dia itu sebetulnya sebagai YouTuber ya, mungkin intinya untuk mencari uang di YouTube, ingin YouTube-nya cepat dimonetisasi dan menghasilkan uang. Tapi yang dilakukan oleh Rudy Simamora melebihi batas-batas yang ditentukan, baik itu di YouTube sendiri ataupun apalagi di negara kita, negara Republik Indonesia yang mempunyai batasan-batasan hukum tentang kebebasan berpendapat. Dalam unggahan video yang diunggah akun Median Newsroom di Instagram, terlihat Rudy Simamora mengenakan kain ulos Batak berwarna merah. Dia juga tampak mengenakan masker berwarna putih. Di video itu Rudy menistakan agama dengan menyebut bahwa Allah adalah Tuhan yang kurang ajar. Bahkan dia juga meragukan soal kemampuan Allah menciptakan bumi. Carilah literatur atau sejarah dunia. Ada enggak orang yang menyembah Allah sebelum abad ke-7? Tak ada. Satu pun tak ada. Samanya kalian sama Tuhannya yang lain, agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Tuhan Yesus Bapa yang menjadi manusia, ujarnya. Kalau kita lihat unggahannya ini sangat sentimental dan sangat memojokkan Tuhannya umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan sekali seorang YouTuber yang tujuannya ingin mencari nafkah atau mencari rezeki di dunia internet, tapi salah melangkah dan akhirnya harus berurusan dengan polisi ataupun aparat penegak hukum. Karena si Rudy Simamora ini diduga telah melanggar Undang-Undang ITE yang atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 28 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156 KUHP pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Niatnya mencari uang, niatnya mencari nafkah di YouTube, tapi Undang-Undang ITE pasal 8 yang akan menjerat, dan kemungkinan Rudy Simamora akan masuk ke jeruji besi dengan dakwaan yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE. Ini semua sebagai satu ujaran kebencian dan menjadi penyadaran kita semua bahwa dalam menyampaikan pendapat tetap ada hal-hal yang kiranya tidak harus dilanggar. Kita tidak melihat dia itu orang Islam ataupun orang Kristen ataupun agama-agama lain. Kita melihatnya bahwa kesamaan manusia di Indonesia, kesamaan di depan hukum. Tidak peduli itu agamanya apa, ketika dia telah melanggar undang-undang, maka dia sendiri harus mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan di negara kita. Sekarang ini banyak sekali muncul YouTuber ataupun konten kreator, baik itu di media sosial Instagram, Facebook ataupun YouTube atau yang lainnya, yang mencari sensasi, ingin mendapatkan monetisasi ataupun mendapatkan uang segera dari internet, tapi dengan cara-cara yang
apakah mungkin tidak diperhitungkan atau memang ketidaktahuan atau kebodohan seorang YouTuber. Makanya untuk rekan-rekan YouTuber ataupun konten kreator yang kiranya dapat eksis di dunia maya, sewajarnya kita harus bisa melihat konsekuensi apa yang kita unggah di dunia maya, karena di dunia maya itu berbeda dengan dunia nyata. Ketika kita berbicara melanggar aturan hanya di lingkungan sendiri ataupun di depan teman-teman, mungkin urusannya tidak akan terlalu panjang. Nah, ketika konten itu, ujaran-ujaran kebencian itu dimunculkan di internet, dan internet itu sifatnya global dan bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun, maka apa yang Anda keluarkan, apa yang Anda lakukan akan sangat cepat sekali beredar, dan ketika hal itu akan berurusan dengan hukum, maka akan cepat sekali Anda akan dilaporkan ataupun mungkin secara langsung dijemput oleh aparat pemerintah yang menegakkan hukum. Sekali lagi, untuk konten kreator yang lainnya, mari kita berinternet dengan sehat. Mari kita sebagai konten kreator yang membangun, memperbaiki akhlak kita sebagai manusia, dan justru baiknya sebagai konten kreator yang bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan informasi-informasi yang sifatnya mendidik. Nah, kita dengarkan apa yang menjadi ucapan Rudy Simamora ini sehingga dia dijemput oleh aparatur penegak hukum karena konten yang disampaikannya. Kita lihat cuplikannya. 50 tahun tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Anak Allah sekarang ya, di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Anak Allah sekarang ya, di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Entah apa lagi yang ada di pikiran Allah ini, buang. Heran aku melihat Allah ini. Udah di... Itulah cuplikan unggahan Rudy Simamora yang diunggah di YouTube dan sekarang sedang viral, sehingga Rudy Simamora dijemput paksa oleh polisi. Dan bagi rekan-rekan muslim, walaupun kita kalau melihat konten ini betul-betul sangat tergugah, sangat emosi, wajar karena kita adalah sebagai pemeluk muslim yang mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan agama Islam, Tuhan yang menjadi tempat bersandar dan tempat mengadu, Tuhan dari segala-galanya, Tuhan pencipta bumi, langit dan seisinya. Yang dilecehkan oleh Rudy Simamora, pasti sebagai muslim merasa tersinggung ataupun marah. Tetapi kita harus memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum bahwa apapun yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang telah melakukan pelanggaran hukum, maka akan diselesaikan menurut hukum. Mudah-mudahan tidak ada lagi muncul konten kreator yang sifatnya menyentuh atau melewati batas-batas, apalagi yang berkaitan dengan masalah agama dan keyakinan, karena sangat sensitif sekali ketika ada unggahan-unggahan yang sifatnya menghina terhadap agama apapun itu. Mari kita berinternet dengan sehat, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan, apalagi memfitnah dan menyebarkan ujaran kebencian. Damailah Indonesiaku, damailah Ibu Pertiwi, majulah bangsaku, bersatulah untuk menjadi negara Indonesia yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.